Bunda Hayat Sukmono yang kita cintai semua, yang memimpin tim Manaqib Online Internasional ini menjadi wasilah kita bersama tim beliau yang luar biasa, penuh energi, penuh dedikasi, yang bersama Ibu Dwi Kartikawati, Ibu Sari Sukmono, Mas David Fatimena, dan Profesor Haji Priyatno. Dan yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat yang mulia Ibu Hajah Wati dari Hong Kong. Ini Ibu Wati ini cukup istiqomah ya, selalu saya nama beliau selalu ada dalam Manaqib Online. Semoga dengan wasilah Manaqib Online Internasional pada hari ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan sekeluarga besar, menambah keimanan, kehikmatan, ketakwaan, dan menambah rezeki, ilmu, keberkahan, dan meringankan langkah beliau, mengabulkan hajat-hajat yang terbaik buat beliau, dan selalu semakin mendekatkan ke dalam thariqah ini bersama kita dan dalam bimbingan pengasah Paus. Juga para petugas Manaqib yang bekerja dengan sangat baik, dan doa yang sama untuk kita semua jamaah Jumiyah Manaqib Online Internasional yang diwisahkan Allah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Sya'ban, dan izinkan saya melanjutkan ulasan mengenai An-Nur. Kalau tidak salah minggu lalu, hari Sabtu malam minggu lalu, saya membahas mengenai aspek yang menghidupkan ya dari cahaya itu. Jadi cahaya baik secara zohir maupun secara spiritual itu bukan hanya memberikan keterangan, memberikan penerangan yang memampukan sarana penglihatan kita baik secara indrawi maupun secara kognitif dan secara rasa, itu mampu melihat, mampu membedakan ya objek-objek, melihat kebatilan dan kebenaran, dan memberikan kita semacam peta dunia yang kita alami. Dan cahaya itu tidak datang dari objek yang kita lihat dan tidak berasal dari penglihatan kita juga, tapi dari sesuatu yang lain. Nah, juga cahaya memiliki dampak atau implikasi dalam kehidupan kita yang sangat mendasar, yaitu sebagai sumber energi ya. Kalau secara zohir, An-Nur yang disampaikan atau ditebarkan oleh matahari itu yang memungkinkan kehidupan itu terjadi di dalam bumi gitu ya. Tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh kemudian dikonsumsi oleh hewan-hewan herbivora maupun manusia tanpa ada sinar matahari. Tidak mungkin tubuh kita itu tumbuh, tulang-tulang kita menjadi kuat ya, kemudian suhu menjadi terjaga tanpa adanya sinar matahari ya. Semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini membutuhkan sinar matahari ya. Meskipun ada juga makhluk-makhluk yang ini begitu kayanya ciptaan Allah itu ya, yang hidup di dasar laut, yang mengkonsumsi energi tidak dengan cahaya matahari tapi dari panas bumi, yang disebut dengan saya lupa istilahnya, kemo, sesuatu yang panas ya, kemosintesis ya. Jadi ada makhluk-makhluk di dasar laut yang jauh sekali, yang dimana sinar matahari tidak tembus, itu mereka bisa bertahan karena ada panas yang datangnya dari magma bumi ya. Dan mereka ini mengkonsumsi energinya dari panas bumi ya, namanya kemosintesis. Makhluk-makhluk, ada makhluk seperti itu. Itu menunjukkan betapa Allah menciptakan segala sesuatu ini begitu luar biasa. Tetapi kehidupan yang mainstream yang kita rasakan sebagai manusia terutama itu secara fisik datang dari matahari. Artinya cahaya itu bukan hanya memberikan penglihatan tapi juga kehidupan itu sendiri. Nah, apalagi cahaya yang bersifat spiritual, cahaya berupa petunjuk, cahaya berupa hikmah ya, dalam bentuk Al-Quran dan kebenaran yang ada di dalamnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu bukan hanya memberikan keterangan ya, ilmu, hikmah, pembeda bagi kita, bagi mata
batin kita, bagi mata rasio kita ya, mata ruhani kita, tapi juga memberikan kehidupan ya, persis seperti matahari. Dan kehidupan ini justru menjadi satu energi yang melampaui kehidupan yang fisik itu tadi, karena dia sifatnya lebih, kalau dalam filsafat, lebih esensial ya, lebih hakiki di sana. Nah, bentuk fisiknya sesungguhnya bisa kita kenali bahwa di dalam zikir yang kita lakukan dalam amalia ini, kita merasakan adanya energi yang lebih kuat ya, kita rasakan. Dan contoh paling konkret itu kita lihat dari Pangarsa Abah sendiri ya, yang beliau dimana tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah, bahkan tidak pernah nampak capek atau ngantuk begitu misalkan, energinya juga sangat melimpah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling konkret ya, paling elementer betapa energi ruhani itu menghidupkan. Dan hati kita juga ketika menerima talqin itu seperti berulang-ulang dijelaskan oleh Pangarsa Abah, itu menghidupkan ya, talqin itu menghidupkan, itulah cahaya. Nah, ini adalah cahaya yang sejati gitu ya. Nah, saya kira salah satu isu atau tantangan kita hidup di zaman kita saat ini adalah, dan ini terutama adalah saya merasa sebagai peran terbesar saya di dalam thoriqoh ini, karena ilmu yang saya pelajari ini ilmu-ilmu sekuler semua ya. Jadi di ilmu-ilmu sekuler ini saya menafsirkan ada banyak sekali cahaya-cahaya palsu yang justru menyebarkan kegelapan ya. Nah, masalahnya karena dia cahaya palsu, banyak sekali manusia, bahkan sebagian besar manusia itu melihatnya seolah-olah ini adalah cahaya yang sejati, seolah-olah ini memberikan mereka hikmah, memberikan mereka kehidupan, memberikan mereka petunjuk. Nah, di ini ada banyak sekali lapisan-lapisan cahaya kepalsuan ini atau kegelapan itu, dan itu persis sekali sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat An-Nur ya, ketika surat An-Nur ayat 39 dan 40 ya, di mana Allah mengatakan, dan orang-orang kafir perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan dengan sempurna, dan Allah sangat cepat memberikan perhitungannya. Kemudian ayat 40, dan keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh kegelapan demi kegelapan. Di atasnya lagi ada awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila mengeluarkannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya apapun. Nah, di dua ayat ini ada begitu banyak pesan ya, makna. Satu yang sangat jelas ini bisa kita lihat bahwa di baris terakhir, di kalimat terakhir di ayat 40, bahwa barang siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak memperoleh cahaya sedikit pun. Itu artinya cahaya sesungguhnya sejati itu hanya datang dari Allah gitu ya. Nah, cahaya-cahaya palsu yang saya sebut tadi, kegelapan di atas kegelapan ya, atau kegelapan yang berlapis-lapis sebagaimana dibayangkan surat An-Nur ini, adalah realitas yang setiap hari kita geluti dalam hidup kita ya. Dan bentuk-bentuk paling simpel sebenarnya misalkan adalah begitu banyaknya iklan-iklan yang muncul dalam kehidupan kita ya, iklan-iklan secara fisik di jalanan, di setiap sudut kota atau bahkan di desa. Apalagi kita masuk ke dunia maya, berbagai macam iklan masuk di situ. Bahkan dan iklan-iklan ini setiap kali menawarkan ya produk, objek yang menawarkan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, apa saja ya, dan berubah-ubah terus menerus. Kemudian belum lagi janji-janji politik ya, para pelaku-pelaku politik yang bukan hanya terjadi pada masa-masa kampanye, tapi juga masa-masa yang lain juga seperti saat ini.
juga berbagai macam program-program yang ditawarkan oleh industri ya, apakah itu berupa sistem kesehatan atau perbankan, tawaran-tawaran kredit, berbagai macam ya, itu kita lihat. Bahkan sesungguhnya peradaban yang kita alami saat ini memiliki akar yang jauh sekali di masa-masa abad 17-18, ketika bangsa, terutama bangsa Eropa itu mengalami fase apa yang mereka sebut dengan the Dark Middle Age ya, atau masa abad kegelapan. Nah, masa kegelapan ini ditandai dengan berbagai macam kebodohan dan tindakan-tindakan yang mengerikan. Di fase-fase itu muncul beberapa orang ya, beberapa pemikir lah kira-kira begitu, yang kemudian seperti menarik ya peradaban Eropa ini ke dalam pencerahan ya, orang-orang yang para pencetus liberalisme seperti Auguste Comte, Sansar Rousseau, John Locke, yang kemudian menawarkan teori kontrak sosial dan demokrasi yang kita terapkan sekarang, itu akal cikal bakalnya dari Eropa. Dan salah satu proyek terbesar ya, paling besar, paling utama dalam pencerahan ini adalah pembebasan manusia. Ke cikal bakal munculnya liberalisme ada di abad itu. Dan dari situ kemudian muncul industrialisasi, kapitalisme, dan dari situ juga ilmu pengetahuan itu lebih terutama berkembang. Meskipun sebelumnya telah berkembang di tangan orang-orang Muslim di zaman Abbasiyah ya, sebelum dihancurkan oleh tentara Mongol. Nah, jadi proyek besar peradaban kita ini adalah seolah-olah memberikan pencerahan bagi manusia untuk keluar dari gunggungan agama, gunggungan mitos, agar manusia mencapai apa yang saya sebut dengan kebahagiaan gitu. Kemudian mereka percaya dengan ilmu dan teknologi, kemudian bentuk sistem politik yang namanya demokrasi, negara bangsa, dan sampai kita sekarang ya. Dan saat ini kita mengalami satu keadaan di mana proses pertumbuhan ilmu dan teknologi itu begitu kencang, begitu tinggi, sampai kemunculan AI sekarang ini ya, dan juga teknologi industri dan peperangan yang luar biasa. Tetapi hasilnya yang kita lihat adalah begitu banyak persoalan tambahan muncul ya, adanya banyak sekali peperangan, kekerasan, dan manipulasi. Kalau memang ilmu dan teknologi itu di tangan proyek pencerahan itu menciptakan kebahagiaan ya, kenapa kita sekarang mengalami banyak peperangan ya? Kenapa makin banyak misalkan kekerasan seksual? Kenapa makin banyak adanya kriminalitas? Kenapa makin banyak kesenjangan? Penyakit-penyakit makin banyak. Jadi ini paradoks peradaban yang saya kira munculnya justru karena yang mereka tawarkan bukan cahaya, tapi kegelapan itu. Kalau mau dilacak lagi sudah sangat sulit, karena itu tadi kita ada dalam fase kegelapan. Di dalam kegelapan sudah sulit melihat akarnya di mana ya. Nah, sekarang kita tiba pada mempraktekkan satu sistem politik namanya demokrasi yang dulu sangat digembar-gemborkan, dan kita lihat sekarang demokrasi menciptakan berbagai macam persoalan ya, banyak manipulasi, penipuan, dan itu persis terjadi bukan di negara yang ikut-ikutan ya kayak Indonesia misalkan ya, tapi negara yang sangat kencang mensponsorinya ya, di UK, di Eropa, bahkan di Amerika sendiri ya. Sekarang ini sudah sangat ironis, di mana demokrasi ini menjadi semacam prosedur ya, manipulasi bagi orang-orang yang haus kekuasaan, para power maniak gitu ya, orang-orang yang narsistik. Dan mereka sebenarnya yang dihasilkan bukan pemimpin manusia, tapi ya orang-orang narsistik yang ingin berkuasa seperti ini ya, contohnya Presiden Amerika sekarang ini, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Dan sekarang kita kemudian baru menyadari betapa demokrasi itu bukan sistem yang terbaik ya. Meskipun kita tidak bisa menolaknya ya. Sampai titik ini juga kita belum mendengar satu seruan kritik dari bangsa Abang misalnya tentang demokrasi. Artinya bukan persoalannya demokrasi secara prinsip ya, tetapi secara penerapan, secara mentalitas itu yang menjadi problem ya. Tapi ide dasar demokrasi itu memungkinkan terjadinya manipulasi itu. Nah, inilah yang seolah-olah demokrasi tampak sebagai cahaya, sebagai harapan buat manusia. Tapi kita sekarang tahu melihat bahwa justru dia menciptakan
berbagai macam sumber peperangan ya, berbagai macam konflik, berbagai macam penindasan, dan juga industrialisasi dan kapitalisme yang merupakan wujud ekonomi dari liberalisme yang saya sebut tadi ya, pembebasan manusia. Nah ini sekarang kita tiba pada fase di mana perusahaan-perusahaan multinasional yang besar itu begitu berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga individu-individu sudah tidak punya pilihan lagi, terbebas. Jadi kita ini paradoks ya, seolah kita ini hidup dalam masa kemerdekaan liberal, tetapi kita tidak punya pilihan benar-benar. Nah ini yang disebut tadi itu ya, kegelapan demi kegelapan. Artinya kita tahu bahwa ada kepalsuan, ada cahaya-cahaya kepalsuan yang disebut dalam Al-Quran itu dengan melihat beberapa indikasi ya. Pertama, bahwa cahaya itu menciptakan kepalsuan ya, kesementaraan, fata morgana. Contoh paling konkret itu tadi janji-janji demokrasi, kemudian janji-janji iklan ya, banyak iklan sampo misalkan, ini termasuk anak saya kemakan iklan sampo yang menjanjikan rambut yang hitam, yang mengkilap gitu ya, yang anti ketombe. Begitu dibeli ternyata bikin rambutnya rontok ya, ternyata butuh sampo yang lain anti rontok gitu, kemudian beli sampo anti rontok. Begitu dipakai sampo anti rontok ternyata dia menimbulkan ketombe ya, kemudian beli sampo anti ketombe. Jadi seperti itu ya. Sama dengan kita mengkonsumsi atau beli produk-produk elektronik misalkan ya, kita tergantung. Jadi cahaya ini, kegelapan ini menciptakan ketergantungan, membuat kita itu terikat oleh sistem yang dibuat oleh korporasi, oleh industri, dan kita tidak bisa punya kendali ya tentang produk-produk ini. Dia menciptakan ketidakberdayaan. Contoh saja kemunculan AI misalnya, artificial intelligence ini. Tidak pernah perusahaan-perusahaan besar produksi AI itu kemudian berkonsultasi dengan konsumen ya. Mereka muncul gitu aja menawarkan berbagai macam kemudahan, dan iklannya sangat gencar sekarang ini. AI ini meskipun menciptakan banyak kemudahan, tapi dia menimbulkan berbagai macam tantangan yang mengerikan ya. Karena sekarang kita tidak tahu lagi yang palsu sama yang asli itu seperti apa ya. Jadi ini sudah tipis sekali batas antara kepalsuan dan kebenaran ya, kenyataan dan ketiruan itu sudah sangat tipis. Justru karena dia membawa kemudahan ya. Jadi kita harus hati-hati dengan kemudahan. Itulah kenapa tidak pernah kita lihat dalam agama kita ajaran tentang kemudahan gitu. Kemudahan hanya dari Allah ya. Di dalam surat Al-Insyirah yang kita baca misalkan di surat Ibadah, bahwa kemudahan itu hanya datang bersama kesusahan. Jadi Allah melatih kita dengan keberatan-keberatan, kesulitan. Dari situ kita belajar tentang kemudahan. Tidak malah kemudahan secara teknis yang justru menciptakan ketidakberdayaan ya, menciptakan jiwa-jiwa yang lemah itu. Dan ini kita punya banyak sekali bukti di mana generasi kita sekarang, anak-anak sekolah, bahkan anak yang siswa di perguruan tinggi itu memiliki daya juang yang sangat menyedihkan ya. Saya baru berapa tahun ngajar di UGM itu prihatin dengan kondisi siswa-siswa kita itu yang sangat lembek gitu ya. Dan ternyata bukan saya sendiri yang mengeluh, banyak dari dosen-dosen atau pengajar atau bahkan guru-guru yang mengeluhkan yang sama. Justru karena mereka difasilitasi begitu banyak oleh fasilitas teknologi dan ekonomi yang mapan. Nah ini yang justru kemudahan dan kenikmatan itu menciptakan kepersoalan. Nah kembali kepada cahaya kepalsuan tadi yang menghasilkan justru ya kepalsuan dan ketidakberdayaan umat manusia atau individu. Nah ini persis lawan daripada cahaya sejati ya. Cahaya sejati yang hanya datang dari Allah itu justru membawa kemerdekaan, justru membuat kita independen, membuat kita mandiri, dan membuat kita tidak terikat oleh objek-objek ciptaan manusia, sistem-sistem buatan manusia, ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia, karena kita dilatih hanya berhubungan dengan Allah saja.
Dan itu persis yang kita terapkan sebenarnya di TKN ini. Bangsa Abang ngajaran kita mandiri, otonom gitu ya, dari berbagai macam norma, ukuran, sistem yang dibuat oleh manusia ya. Kita fokus pada zikir, kita fokus pada Allah, sehingga kita tidak khawatir ya ekonomi berubah, kemudian mata uang turun, segala macam, ada produk-produk baru dari dunia, sampo baru lah, HP baru, kita tidak terlalu pusing gitu ya. Teknologi baru juga, karena kita dilatih untuk itu, kita otonom dari sistem-sistem berhala buatan manusia itu. Nah, ini yang menunjukkan ada cahaya sejati, membuat manusia itu lebih manusiawi gitu ya, lebih otonom, karena justru kita mengingatkan diri kepada Allah saja, yang tidak pada makhluk, tidak pada yang lain. Nah, inilah saya kira salah satu aspek lain yang sangat penting dari nur dalam huruf nun di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya dan menambah ilmu, pengetahuan kita, hikmah kepada kita untuk mengenai berbagai macam cahaya yang Allah limpahkan kepada manusia, dan membuat kita semakin menjadi hamba yang semakin dekat dan semakin terbebas dari berbagai macam kepalsuan, kesementaraan, kebohongan, dan tipu daya yang disebarkan oleh manusia juga dalam dunia kita sekarang. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya bi barokati bakarmah bangsa Abbas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.